Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Silvana. Kenalkan, nama saya Nadia Rizka Wijayani. Nomor ini mahasiswa 25 Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian manajemen dengan judul review metodologi dua tugas akhir kuantitatif regresi linear berganda dan SMPLS. Paparan ini merupakan hasil telaah kritis terhadap dua naskah tugas akhir dengan pendekatan metode analisis kuantitatif yang berbeda satu sama lain. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan ruang lingkup review yang telah saya lakukan. Review ini mencakup dua tugas akhir kuantitatif dengan metode analisis yang berbeda, yaitu regresi linear berganda dan SMPLS. Dengan telaah menyeluruh mulai dari bab 1 hingga bab 5 pada masing-masing naskah. Dari proses telaah tersebut, saya berhasil mengidentifikasi 46 catatan kritik metodologi secara keseluruhan, antara lain 24 temuan pada penelitian pertama dan 22 temuan pada penelitian kedua. Keduanya melampaui ketentuan minimal 20 temuan yang disyaratkan. Agar review ini terstruktur dan objektif, saya menggunakan 6 aspek penilaian yang konsisten pada kedua naskah. Kesesuaian judul dan latar belakang, landasan teori dan hipotesis, populasi dan instrumen, prosedur analisis, interpretasi hasil, serta kesimpulan dan syarat. Dengan kerangka ini, saya dapat membandingkan kualitas metodologis kedua penelitian secara adil meskipun keduanya menggunakan teknik analisis yang berbeda. Penelitian pertama yang saya review berjudul pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pada KPP penanaman modal asing 2 yang disusun oleh Ibu Hardwina Gita Marlina. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik regresi linear berganda, melibatkan 77 responden, antaranya pegawai pelaksana yang pernah mengalami mutasi dengan 3 variabel, yaitu mutasi dan reward sebagai variabel independen, serta kinerja pegawai sebagai variabel dependen. Alasan pemilihan penelitian yang pertama yaitu ada 3 pertimbangan. Yang pertama dari sisi kesesuaian metode model regresi berganda dengan 2 variabel independen relevan untuk melatih kemampuan saya menganalisis tahapan uji statistik inferensial secara menyeluruh. Kedua, dari sisi kedekatan konteks organisasi, objek penelitian ini adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kesamaan tata kelola SDM ASN dengan tempat saya bekerja, yaitu di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Yang ketiga, yaitu penelitian ini memuat fenomena awal dan research gap dari hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, sehingga relevan untuk menilai keterhubungan logis antara latar belakang, teori, metode, dan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan 5 dari 24 temuan kritis yang paling substansial pada penelitian yang pertama. Pertama, latar belakang bersifat selektif. Narasi hanya menonjolkan penurunan nilai kinerja pegawai dari 2022 ke 2023, namun mengabaikan kenaikan pada 2023 ke 2024, sehingga urgensi masalahnya terkesan lebih kuat dari kondisi data yang sebenarnya. Yang kedua yaitu terdapat ketidaksesuaian antara judul dan populasi sasaran. Judul mencakup kinerja pegawai secara umum, padahal sampel penelitian hanya mencakup pelaksana yang pernah mengalami mutasi. Yang ketiga, digunakan 2 kerangka pengukuran kinerja yang berbeda tanpa pemetaan yang jelas, yaitu NKP institusional di latar belakang, namun indikator Robbins pada instrumen penelitian. Yang keempat, istilah sampling kurang tepat. Artinya karena seluruh 77 pelaksana yang memenuhi kriteria diambil semua, sehingga secara metodologis lebih tepat disebut sensus, bukan purpose sampling murni. Yang kelima yaitu hipotesis simultan tidak pernah dirumuskan di bab 1 atau bab 2, padahal uji F untuk pengaruh simultan tetap dilaporkan dan dibahas di bab 4. 5 temuan berikutnya berkaitan dengan pengelolaan data dan penarikan kesimpulan. Keenam,
Keenam, ditemukan kesalahan kode item pada tabel uji validitas di mana kode X12 muncul dua kali sementara X11 tidak muncul sama sekali. Ketujuh, nilai signifikansi variabel reward sebesar 0,046 sangat dekat dengan ambang batas 0,05, sehingga pembahasan perlu disertakan besaran koefisien dan interval kepercayaan, bukan sekedar dikotomi signifikasi atau tidak signifikan. Kedelapan, pembahasan hasil belum menutup kembali research gap yang dibangun di bab 1 karena hanya membandingkan dengan studi yang searah tanpa mengulas studi yang bertentangan. Yang kesembilan, kesimpulan penelitian menyatakan bahwa mutasi sudah dilaksanakan dengan tepat. Pernyataan ini overclaim karena hasil regresi hanya menunjukkan hubungan statistik sementara nilai R2 tergolong rendah. Ke-10, bab 5 tidak memuat subbab keterbatasan penelitian secara eksplisit. Padahal hal ini penting untuk menggambarkan batasan desain cross-sectional dan potensi bias penelitian. Sebagai rangkuman, penelitian pertama ini menghasilkan 24 catatan kritik dengan nilai R2 sebesar 23,2% yang menunjukkan daya jelas model yang masih terbatas. Dan kedua, hipotesis parsial dilaporkan signifikan pada alfa 5%. Secara keseluruhan, prosedur regresi pada penelitian ini relatif lengkap, mencakup uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, uji F, dan uji T. Namun demikian, kekuatan akademiknya masih terhambat oleh koherensi konstruk yang belum utuh dan kesimpulan yang belum sepenuhnya proporsional terhadap kemampuan data yang tersedia. Penelitian yang kedua yang saya review berjudul Kesadaran Wajib Pajak dan e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Disusun oleh Agusman dengan lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif explanatory dengan pendekatan sampel PLS menggunakan aplikasi Smart PLS 4 melibatkan 100 responden dengan 4 variabel, yaitu kesadaran wajib pajak dan e-filing sebagai variabel independen, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening, dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini saya pilih karena dua alasan utama. Yang pertama, keterkaitan langsung dengan bidang tugas saya sebagai ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun lokus penelitian berbeda kantor, tema kesadaran, kepatuhan, dan penerimaan pajak tetap sangat relevan dengan konteks administrasi perpajakan. Yang kedua, kekayaan analitis metode SMPLS yang memungkinkan saya menilai model pengukuran, model struktural, dan menguji efek mediasi secara lebih kritis dibandingkan regresi sederhana. Pada penelitian kedua ini, saya akan menyoroti 4 dari 22 temuan kritis yang substansial. Pertama, terdapat disonansi antara fenomena dan konstruk Y. Latar belakang menggunakan data realisasi penerimaan pajak dalam rupiah, namun variabel penerimaan pajak justru diukur melalui persepsi responden bukan angka realistis. Kedua, digunakan 3 teori sekaligus, manajemen keuangan publik, teori atribusi, dan teori of planned behavior, tanpa subbab yang memetakan teori mana mendasari hipotesis yang mana. Ketiga, ukuran sampel sebanyak 100 responden dihitung dengan rumus Taro-Yamane yang berbasis presisi survei. Padahal model memiliki 4 konstruk, 21 indikator, dan 2 jalur mediasi yang ideal memerlukan pola analisis. Keempat, indikator setiap variabel diadopsi utuh dari satu sumber tunggal konstruk tanpa uji validitas isi untuk menyesuaikan konteks wajib pajak orang pribadi non-karyawan, Binjai, dan angkat. Temuan berikutnya berkaitan dengan evaluasi model dan interpretasi hasil SMPLS. Kelima, nilai HTMT antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,876 sangat mendekati ambang batas 0,90. Namun langsung disimpulkan valid tanpa pembahasan lebih lanjut mengenai kedekatannya dengan ambang kritis. Yang keenam, tidak ada pelaporan nilai inner
VIF, padahal korelasi Warner-Lager antara Evelyn dan kesadaran wajib pajak tergolong tinggi, yaitu 0,757. Ketujuh, efek mediasi H6 dan H7 tidak signifikan pada alfa 5% dengan p-value masing-masing 0,108 dan 0,085 sehingga model belum memperhatikan dukungan statistik terhadap adanya mediasi. Kedelapan, pembahasan hasil non-signifikan menyertakan klaim sebab akibat yang spekulatif seperti dugaan sistem Evelyn yang sering error, padahal tidak ada satupun item kuesioner yang menanyakan hal tersebut. Dalam proses review ini, saya yang juga melakukan penajaman terhadap beberapa interpretasi yang perlu kehati-hatian ekstra. Pertama, nilai HTMT 0,876 sesungguhnya masih di bawah ambang 0,90 sehingga lebih tepat disebut mendekati ambang bukan otomatis gagal memenuhi diskriminan validity. Kedua, nilai overloading yang tinggi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya common method bias, perlu diagnosis tambahan yang lebih spesifik. Yang ketiga, R2 dan F2 mengukur hal yang berbeda. R2 menilai daya jelas modal secara keseluruhan, sedangkan F2 menilai kontribusi incremental dan masing-masing prediktor, sehingga keduanya tidak saling bertentangan. Keempat, karena indirect effect H6 dan H7 tidak signifikan, klasifikasi mediasi sebaiknya tidak ditentukan hanya berdasarkan nilai AF, melainkan tetap mengacu pada hasil bootstrap. Sebagai rangkuman, penelitian kedua ini menghasilkan 22 catatan kritik dengan nilai R2 penerimaan pajak sebesar 63,5%, lebih tinggi dibandingkan penelitian pertama. Measurement model pada penelitian ini secara statistik telah memenuhi kriteria yang digunakan penulis. Namun demikian, kekuatan tersebut perlu dibaca bersama beberapa catatan penting, koherensi konstruksi yang belum utuh, ukuran sampel yang belum berbasis power analysis, dan pelaporan diagnosis seperti inner VIF serta detail bootstrapping yang belum lengkap. Selanjutnya, izinkan saya membandingkan kualitas metodologis kedua penelitian ini pada 6 aspek kunci. Dari sisi kesesuaian desain, penelitian pertama lebih sederhana dengan 2 prediktor langsung, sementara penelitian kedua lebih kompleks karena melibatkan variabel mediator. Dari sisi diagnostik model, penelitian pertama relatif lebih lengkap pada asumsi klasik, sedangkan penelitian kedua masih perlu melengkapi pelaporan inner VIF dengan detail bootstrapping. Dari sisi daya jelas modal, penelitian kedua unggul dengan R2 63,5% dibandingkan 23,2% pada penelitian pertama. Namun, pada sisi kesimpulan dan saran, kedua penelitian sama-sama perlu diperbaiki. Penelitian pertama karena overclaim, penelitian kedua karena implikasi manajerial belum sepenuhnya diprioritaskan dari jalur yang benar-benar signifikan. Sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan bahwa kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh teknik statistik yang digunakan, tetapi oleh konsistensi keseluruhan proses penelitian, mulai dari kesesuaian fenomena dengan konstruk yang diukur, dasar teoritis dengan empiris instrumen, kesesuaian teknik analisis dengan tujuan penelitian, hingga kedisiplinan pembahasan agar tetap berada dalam batas bukti yang tersedia. Penelitian pertama unggul dalam kesederhanaan model dan kelengkapan prosedur regresi, namun daya jelasnya terbatas dan sempat melampaui kemampuan data dalam menarik kesimpulan. Sedangkan di penelitian kedua unggul dalam daya jelas model dan kompleksitas analisis, namun menghadapi resiko metodologi yang lebih besar pada validitas konstruk, perencanaan sampel, dan interpretasi efek mediasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecanggihan metode tidak dapat menggantikan ketepatan operasionalisasi konstruk, kualitas instrumen, transparansi pelaporan, dan kedisiplinan dalam menarik kesimpulan.
Berdasarkan ke seluruh ketemuan tersebut, saya merumuskan 8 prioritas penyempurnaan akademik yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian serupa di masa mendatang. Mulai dari menjaga koherensi fenomena